tidak ada tempat bagi PKI di negeri ini. Betul? Tidak ada tempat bagi komunis di negeri ini. Betul? Dulu ketika PKI mengamuk, siapa yang dia serang? Yang pertama dia serang adalah pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, gerakan 30 September merupakan peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965. Gerakan ini mengakibatkan gugurnya 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Jenazah para korbannya kemudian dimasukkan ke dalam satu sumur tua di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah Gerakan 1 Oktober, sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gerakan September 30. Kemudian pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi Gerakan tanggal 30 September PKI. Peristiwa ini merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia, dan merupakan pengkhianatan terbesar yang dilakukan PKI, dalam rangka merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Atas dasar peristiwa tersebut, faham komunisme akhirnya dilarang berkembang di Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian membuat TEP MPRS nomor 15 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham dan ajaran komunis. Senada hal tersebut, Ustadz Abdul Somad dalam tausiahnya juga mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi faham komunis berkembang di Indonesia. Partai Komunis Indonesia ketika mereka ingin mengadakan kudeta, menukar konstitusi Pancasila, mereka tidak setuju dengan sila pertama. Apa kata mereka? Tuhan tidak ada, yang ada hanya hantu. Dulu ketika komunis datang ingin menggulingkan pemerintahan yang resmi, siapa yang mereka bantai pertama? Ulama mereka fitnah, ulama mereka culik, mereka congkel matanya, mereka bunuh. Fitnah-fitnah yang luar biasa. Hari berganti, musim berubah, isinya itu-itu juga. Maka kita harus tetap waspada. Siapa yang bisa mempertahankan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetap tegak berdiri kalau pondok pesantren masih tetap meneriakkan Allahu Akbar. Ketuhanan yang Maha Esa, apa maknanya? Tidak ada tempat bagi PKI di negeri ini. Betul? Tidak ada tempat bagi komunis di negeri ini. Betul? Dulu ketika PKI mengamuk, siapa yang dia serang? Yang pertama dia serang adalah pondok pesantren, pendidikan agama, kiai-kiai, polisi, tentara, tidak tengok agama, apapun agamanya. DI Panjaitan, kira-kira DI Panjaitan itu Islam apa Kristen? Kristen, ditembak kepalanya. Apa kata PKI? Darah itu merah jenderal. Mereka copot biji matanya, menangis anak DI Panjaitan, diambilnya darah, diusapkannya ke kepala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau negeri ini selamat dari sekuler, negeri ini selamat dari liberal, negeri ini selamat dari Syiah, negeri ini selamat dari aliran sesat, negeri ini selamat dari komunis, tidak ada cara lain menanamkan pendidikan untuk anak kita yang berintak, beriman dan bertakwa. Sahabat beriman, sebagai umat muslim, bagaimana cara kita mencegah faham komunis agar tidak berkembang di Indonesia? Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat dalam menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana mencegah kebangkitan PKI atau komunis yang dikhawatirkan bisa memberikan pengaruh-pengaruh dalam kehidupan berbangsa kita? Sederhana sebetulnya. Sederhana. PKI itu kan komunis bertentangan dengan undang-undang kita. Ada TAP MPR yang melarangnya. Dan juga sudah dari segi hukum itu bertentangan dengan hukum. Dari segi adat, moral, dan keadaan kita bertentangan. Pahamnya, itu pahamnya, ingat. Maka dari itu ketika muncul paham-paham demikian, sederhana sebetulnya. Yang pertama, setiap elemen kebangsaan kita menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Ya kedua, PKI kan bertentangan dengan nilai agama. Cukup kita menguatkan nilai-nilai keyakinan agama kita dan sampaikan kemudian nilai-nilai keyakinan itu, kemudian sampaikan bahaya-bahaya isu yang tadi, komunisme dan sebagainya. Kalau sudah diajarkan, kita berpegang teguh pada agama, dengan sendirinya akan hilang. Persoalannya kadang-kadang, maaf,
Banyak isu-isu yang tidak baik sebetulnya tidak ada, dimunculkan menjadi ada. Ketika dimunculkan jadi ramai sendiri, akhirnya kita sibuk sendiri. Maka yang paling penting, kalau ada yang tidak penting jangan banyak dibahas, cukup tepikan saja, tinggalkan. Kalau ada gejala-gejalanya laporkan pada yang berwenang, tindak oleh yang berwenang, selesai. Ini bertentangan dengan hukum, tentangan dengan undang-undang. Kita kuatkan nilai keagamaan, kita tinggalkan isu-isu itu. Setelah itu kalau ada muncul hal demikian, kita laporkan dan selesai prosesnya secara hukum. Saya kira sederhana gitu ya, saya kira sederhana. Allahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.